A few moments later. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai seorang guru tentang tantangan menjadi seorang guru. Perkenalkan, namaku Areta Nurul Aditya dari kelas 9A. Saya Cika Oviani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Areta. Saya ingin mewawancarai Bu Puput seputar tentang tantangan menjadi seorang guru. Sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Ibu menjadi seorang guru? Ibu sudah menjadi guru itu sudah 5 tahun. Selama 5 tahun Ibu mengajar, apa suka duka yang dilalui? Suka dukanya tuh banyak banget. Kalau sukanya, Ibu jadi awet muda karena ketemunya sama siswa-siswi, anak-anak, ketemu jadi apa ya? Jadi bahan lelahnya Ibu, sapaan mereka, ucapan terima kasih itu jadi obat lelah Ibu dalam mengajar. Terus sukanya lagi Ibu jadi belajar tentang banyak kemampuan siswa-siswi. Ada yang cerdas, ada yang level sedang kecerdasannya, ada yang memang butuh banget ekstra dukungan untuk belajar. Terus habis itu sukanya lagi Ibu jadi apa ya? Jadi profesi guru itu kan profesi panggilan jiwa ya, yang kemudian Ibu sukai. Sukanya itu Ibu jadi seorang guru itu lebih kreatif karena kan guru dituntut untuk melakukan bagaimana pembelajaran yang seharusnya untuk kemampuan anak-anak yang berbeda ini. Kalau dukanya itu kadang dengan sifat 30 anak, 30 karakter yang berbeda-beda itu membuat apa ya, kelelahan ya dalam menghadapi pembelajaran di kelas maupun menghadapi di lingkungan sekolah. Kemudian kadang apa ya, dukanya tuh tidak hanya di masalah KBM di kelas, tapi juga dengan administrasi sekolah, tuntutan dari pihak orang tua, tuntutan dari lingkungan juga. Itu kali ya suka dukanya jadi guru. Selama Ibu mengajar, mata pelajaran apa aja yang Ibu ajarkan? Mata pelajaran yang Ibu ajarkan itu IPA pernah belum ya, Ibu pernah juga tapi Ibu lebih concernnya di IPA karena Ibu itu jurusannya memang biologi, jadi Ibu mengajarkan IPA. Apakah Ibu pernah menjadi wali kelas? Pernah jadi wali kelas. Berapa kali? Sana ini jadi 3 kali ya. Kalau boleh tahu apa aja? Waktu itu di tahun pertama Ibu itu pegang kelas 7, kemudian di tahun kedua Ibu pegang kelas 9, dan sekarang di tahun ketiga Ibu balik lagi pegang kelas 7. Tantangan terberat apa selama Ibu menjadi guru? Tantangan terberat kalau untuk di era sekarang ini, di era Gen kalian, Gen apa? Gen Alpha, ya kan? Gen Z, Gen Alpha, Gen Z ya. Karena adanya apa ya? Gadget kali ya. Itu yang teknologi deh yang merupakan apa ya? Tantangan terberat buat guru-guru karena semenjak nggak bisa memfilter pemakaian gadget, anak-anak tuh jadi bukan hanya kemampuan, bukan hanya akademik, tapi dari adab, akhlak, sikap itu semuanya menurun dibanding zaman Ibu ya kan, yang pemakaian gadget itu belum sangat hits atau familiar. Kalau sekarang kan apa gadget ya,
Jadi tuntutan sebenarnya dengan berkembangnya teknologi harusnya sumber belajar memang lebih baik ya. Cuma kadang kita tidak bisa manajemen pemakaiannya. Jadi namanya karena adanya teknologi ini, berkembangnya teknologi, sumber belajar yang sangat mudah didapatkan oleh siswa-siswi membuat guru-guru juga agak susah mengembangkan. Karena anak-anak kadang lebih memilih daripada mendengarkan guru, dia lebih sering ini bisa cari sendiri aja lah gitu. Jadi anak-anak tuh semangat belajarnya agak lebih menurun, terus ada dan akhirnya tuh untuk anak-anak zaman sekarang itu agak susah ya, sulit diatur, agak berkurang gitu sih. Terus perubahan kurikulum di sekolah kali ya yang membuat siswa-siswinya aja yang berdampak agak kebingungan belajar, tapi guru-guru pun untuk menyampaikannya agak kebingungan gimana sih metodenya karena kurikulumnya pun berubah-ubah. Itu sih sejauh ini ya yang ibu ngerasain. Apa pengalaman yang berkesan selama ibu menjadi Pengalaman berkesan ibu jadi banyak belajar kalau misalnya anak-anak itu nggak punya satu kemampuan aja, tapi anak-anak punya bermacam-macam kemampuan dalam belajarnya. Ada yang kinestetik, ada yang audiovisual, terus ada yang visual aja. Gimana caranya untuk menyampaikan pembelajaran itu dengan ketiga kemampuan yang berbeda itu, dengan kemampuan yang memang tidak rata gitu kan. Jadi menjadi guru itu sebuah profesi yang memang sangat mulia ya. Meskipun memang banyak kalau awal-awal jadi guru itu nggak langsung sejahtera, karena itu kan ada prosesnya kan, ya, terus dan nggak langsung enak. Karena apa? Karena harus adaptasi dulu pertama kali ibu terjun ke tempat ngajar itu. Ibu harus adaptasi belajar berbicara dengan banyak orang, terus bagaimana caranya untuk kita bisa dilihat sama siswa-siswi, gimana caranya biar siswa-siswi bisa tertarik ketika kita mengajar di depan kelas, bagaimana caranya biar kita bisa didengarkan gitu. Banyak banget perubahan semenjak ibu menjadi ibu, banyak perubahan yang ibu dapatkan untuk bukan bisa menyampaikan lebih baik lagi, tapi menjadi diri ibu sendiri yang lebih baik lagi. Itu sih pengalaman ibu. Jadi memang karena kita kan guru itu dilihat ya, terus kalau dulu itu bilangnya digugu dan ditiru, kalau sekarang jadi tauladan kali ya. Jadi apapun yang memang dilihat itu pasti jadi cerminan gitu. Jadi ini gurunya kayak gini loh gitu. Jadi apapun yang kita bawakan itu pasti bakal dilihat siswa kita. Itu sih. Ibu, terima kasih sudah mau berkenan untuk diwawancara. Sama-sama, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kurang lebihnya jawaban ibu mohon maaf. Terima kasih ya Bu. Ya. Sahabatnya sudah habiskan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.